Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Hadir lagi kita di acara Tanya Apa Saja setelah minggu kemarin kita off oleh karena masih ada penyelenggaraan dari PIT Pogi Padang. Maka hari ini kita hadir kembali dengan tema yang juga sangat menarik, yaitu peranan atau kemoterapi pada kasus kanker ginekologi. Hari ini telah hadir di tengah kita, alhamdulillah, para ahlinya yang saya hormati, Dr. Brahmana selaku Ketua Departemen Obgyn FK UNER, kemudian juga dari para narasumber dan juga ahlinya, Dr. Sunyoto, spesialis Obgyn konsultan onkoginekologi, selaku moderator, dan juga kedua narasumber yaitu Dr. Primandono, spesialis obstetrik ginekologi konsultan onkoginekologi, dan juga Dr. Indra Yuliati, spesialis obstetrik ginekologi konsultan onkoginekologi. Sebelumnya, mari kita dengarkan sambutan dari Dr. Brahmana. Kami persilakan, Dok. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Yang saya hormati Dr. Sunyoto, Dr. Indra Yuliati, Dr. Primandono, Dr. Seto, dan semua tim Tanya Apa Saja yang setiap minggunya, setiap hari Rabu sudah action ya, tetapi beberapa kita miss karena ada acara internal kita. Topik pada pagi hari ini kemoterapi, seputar kemoterapi. Meskipun hari ini bukan acara untuk onkolog, tetapi para SPOG pun rasanya banyak yang ingin diketahui tentang kemoterapi. Bisakah memberikan kemoterapi? Bisakah kemoterapi diberikan di rumah sakit tipe D lah dan lain-lain sebagainya. Tetapi nanti akan dibahas oleh para narasumber sebagai ilustrator saja, pengantar diskusi mungkin bahwa kondisi kita dengan di luar negeri berbeda. Di luar negeri itu pelayanan ginekologi, onkologi, kanker ginekologi itu centralized, semua centralized. Jadi langsung dirujuk ke senternya sehingga mendapatkan pengobatan yang paripurna begitu. Itu di luar negeri. Di Belanda pun rumah sakit langsung dirujuk ke AMC, UMC dan lain-lain. Jadi tidak ditangani sejak awal, tidak ditangani dulu sejak awal. Nah, tetapi kondisi di Indonesia berbeda. Nah, ini harus didiskusikan. Di satu sisi kita membantu, tetapi juga jangan merugikan pasien. Contoh begini, kalau misalnya, lah ini dibuka di kita bisa, tapi setelahnya dirujuk. Nah, mungkin kita pertimbangkan, kalau dirujuk ternyata bisa holistic extensive surgery, mungkin lebih baik dirujuk. Jadi memang pertimbangan banyak, tidak bisa hitam putih. Tetapi ada juga pasien yang tidak mampu dirujuk dan lain-lain. Jadi khusus tentang kemoterapi, kita lihat diskusinya pada hari ini, mudah-mudahan menambah manfaat bagi peningkatan pelayanan kita kepada masyarakat. Mudah-mudahan berjalan lancar dan kita semua mendapat manfaat. Terima kasih, selamat berseminar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dr. Brahmana, selaku Ketua Departemen Obgyn, dan juga tentunya juga sebagai salah satu narasumber onkoginekologi kita hari ini. Monggo nanti bila mana ada pertanyaan juga dan tanggapan, monggo kami persilakan selanjutnya kepada Dr. Sunyoto selaku moderator pada hari ini untuk nanti bisa membawakan formatnya, yaitu pertanyaan-pertanyaan ini. Alhamdulillah sudah ada beberapa pertanyaan yang diajukan, mungkin nanti bisa dibacakan atau nanti kami bantu bacakan. Kepada Dr. Sunyoto kami persilakan. Masih mute, Dok? Mungkin tombol mute-nya bisa ditekan. Oke, sampun, Dok. Bagaimana sudah? Baiklah, terima kasih Dr. Seto, Dr. Brahmana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat. Dr. Indrayul, Dr. Primandono. Terima kasih atas kehadirannya juga. Saudara-saudara sekalian, jadi hari ini adalah hari ke-38 dari Tanya Apa Saja dari Departemen Obstetrik Ginekologi. Hari ini akan bertindak sebagai narasumber. Oh ya, judulnya mengenai putar kemoterapi pada kanker kandungan untuk kanker ginekologi. Sebagai narasumber bertindak adalah Dr.
Indra Yuliati, spesialis obstetrik ginekologi konsultan onkologi, dan Dr. Primandono Bowo, spesialis obstetrik ginekologi konsultan onkologi kandungan. Mereka berdua adalah staf pengajar pada divisi onkologi Departemen KSN Obstetri dan Ginekologi FK UNER Rumah Sakit Dr. Sutomo Surabaya, dan mereka juga adalah praktisi dokter obstetri ginekologi konsultan onkologi di Rumah Sakit Dr. Sutomo, Rumah Sakit UNER, dan juga beberapa rumah sakit di luar kedua rumah sakit tersebut. Baiklah, kita mempersingkat waktu saja. Mulai dari kami minta atau persilahkan Dr. Indra Yuliati ya dan Dr. Primandono Perbowo bersiap-siap menjawab bila ada pertanyaan-pertanyaan. Kami persilakan, barangkali mulai ada pertanyaan, atau kalau misalkan sudah ada yang diajukan ke Dr. Seto, bisa Dr. Seto bantu untuk mengajukan pertanyaan tersebut. Silakan. Terima kasih Dr. Sunyoto. Mungkin kami bantu untuk membacakan pertanyaan. Jadi alhamdulillah nih rame, sudah ada beberapa pertanyaan, dan seperti yang diduga tadi yang diutarakan Dr. Brahmana di awal, kebanyakan nanti bagaimana kira-kira pelayanan kemoterapi di daerah atau di tempat masing-masing ini seperti apa. Contohnya ini pertanyaan pertama yang diutarakan oleh Dr. Haria. Assalamualaikum, selamat pagi. Mohon izin bertanya, bila ada pasien onkoginekologi memerlukan kemoterapi, apakah bisa diberikan di rumah sakit swasta tipe D atau tipe D? Tentunya yang memberikan tetap konsultan onkologi, hanya saja secara administratif bagaimana memberikan kemoterapi di rumah sakit kecil tipe C atau tipe D, apakah bisa ditanggung BPJS untuk pembiayaannya? Sekian, terima kasih. Monggo, Dok. Terima kasih. Terima kasih Dr. Sunyoto, Dr. Seto. Terima kasih pertanyaannya Dr. Haria Narotama. Ini mengenai pemberian kemoterapi di rumah sakit tipe C atau tipe D oleh seorang konsultan onkologi. Seperti kita ketahui ya, ada beberapa aturan memang untuk pemberian kemoterapi itu supaya ditanggung ya, dalam hal ini oleh BPJS ya. Memang untuk akreditasi untuk rumah sakit yang bisa memberikan kemoterapi itu ada. Jadi kalau memang rumah sakit tipe C atau tipe D tersebut, rumah sakit yang memang mungkin mengkhususkan untuk pemberian pelayanan kemoterapi, maka pada saat akreditasi komponen-komponen yang harus dipenuhi itu harus ada semua, Dokter Haria ya. Jadi mulai dari nurse-nya, dokternya, SDM-nya itu ada, terus kemudian fasilitas sarana prasarananya sudah ikut pelatihan bagaimana, itu semuanya sudah diatur ya dari pada saat pengajuan akreditasi. Jadi kalau kita tidak memberikan pelayanan kemoterapi itu, ya kita tidak perlu mengajukan. Tapi kalau kita memberikan pelayanan itu dan kemudian disetujui pada saat akreditasi ya oleh KARS itu, maka kita bisa mengajukan rumah sakit kita untuk bekerjasama dengan BPJS untuk pemberian kemoterapi. Otomatis kalau sudah di ACC dan pelayanan itu ada, maka bisa diberikan dan ditanggung oleh BPJS. Setahu saya begitu, Dr. Haria. Cuman memang untuk masalah handling kemoterapi itu sekarang zamannya sudah berubah ya. Kalau dulu kita handling itu, mungkin zaman saya sekolah dulu tahun 2000-an itu kita tangannya masuk ke dalam box itu ya, yang seperti laminar flow, ada kipasnya gitu, terus kita handling sendiri, kita cuma pakai skot, pakai handskun, terus kemudian kita ada batas kacanya itu, terus tangan kita masuk, kita ngeracik sendiri, kita berikan sendiri ke pasien itu bisa. Tapi kalau sekarang yang kita di rumah sakit tipe A dalam hal ini di Sutomo, semua proses handling kemoterapi itu dipegang oleh farmasi. Jadi ada di sini PPLK ya, jadi pusat pelayanan layanan kanker, di mana di situ nanti ada laminar flow sendiri yang untuk tempat meracik kemoterapinya itu. Jadi kalau kita lihat itu ya memang pakai bajunya, pakai gaun juga, terus kemudian semuanya serba bahasanya itu
sudah disiapkan semua. Jadi obat-obatan itu sudah tinggal ditempel, ini itu apa, dosisnya apa. Gitu. Jadi kalau zaman dulu sekolah itu mungkin semua dosis sama, sekarang kan enggak. Sekarang kan dosis kemo itu ditentukan berdasarkan berat badan, tinggi badan pasien, terus body surface areanya. Jadi lebih spesifik. Nah, itu pun nanti yang kita tulis resep kemonya itu pun nanti masih dicek lagi sama farmasi, baru kemudian farmasi menyiapkan obatnya. Jadi kalau obat itu sudah terhandling dengan bagus, diserahkan ke susternya yang sudah, mengikuti pelatihan bagaimana menghandling kemoterapi, maka baru diberikan ke pasiennya. Jadi zaman sudah berubah. Ini Dokter Hari, Dokter Birama juga sudah bikin aplikasi untuk bagaimana untuk menghitung dosis kemoterapi seperti itu. Jadi kalau dulu asal dosisnya sekian gitu aja sudah ditentukan, kita tinggal nyalin resep, itu sekarang sudah berbeda. Jadi semua berdasarkan yang pertama body surface areanya, yang kedua nanti dilihat dari fungsi ginjal, fungsi fungsi livernya. Jadi nanti ada adjusting dose kalau pada yang dengan gangguan ginjal, ada adjusting dose pada yang ada gangguan di livernya. Gitu Dokter Dokter Seto, Dokter Sunyoto. Terima kasih. Terima kasih. Jadi prinsipnya semua boleh, tapi dengan syarat-syarat tertentu yang harus dipenuhi, Dokter Indra Yuliati. Ya, betul. Jadi ada akreditasinya sendiri, Dok, kalau kita membuka layanan untuk kemoterapi. Ada syarat-syarat yang harus dipenuhi. Sehingga ada beberapa rumah sakit yang kadang misalkan dia tidak punya handling, tapi tenaga SDM-nya ada, dia nunut handlingnya di Sutomo juga ada yang seperti itu. Iya. Demikian tadi jawaban dari Indra Yuliati. Barangkali Dr. Primando mau menambahkan? Baik, silakan, Dr. Primandono. Pertanyaannya juga menjawab sekalian pertanyaannya Dr. India. Jadi intinya kalau tipe C, tipe D, kalau memang bisa di cover BPJS, mungkin kita memulai dengan pemberian kemo yang paling mudah, yaitu pemberian kemo seperti kasus mola yang mola hidaridosa yang kita berikan. Jadi bisa dicoba kalau selama 5 kali kira-kira dipancing, nggak bisa dicoba dengan pemberian dosis high dose, tapi seminggu sekali untuk pemberian methotrexate pada kasus mola bagaimana. Jadi dicoba bertahap dulu, Dok, kalau memang mau mencoba di rumah sakit tipe D, tipe C. Ya intinya seperti yang dikatakan Dr. Yul, kalau di rumah sakit tipe B mungkin kita bisa titip handling di rumah sakit lain, tapi ya tetap dikonsultasikan kepada kita. Mungkin demikian. Mungkin Dr. Brahmana bisa menambahkan untuk ini terkait dengan aturan kemo BPJS, silakan. Ya. Dokter Brahmana, ada tambahan. Terima kasih banyak. Tadi saya sudah menyimak. Jadi begini ya, kalau kita ngomong tentang kemoterapi ya. Kemoterapi itu bukan sesuatu yang sederhana. Kemudian obat panas, seperti obat panas, saya kasih paracetamol dan lain-lain. Jadi satu yang harus diperhatikan, cara penentuan kemoterapi. Apakah pasien ini indikasi untuk diberikan kemoterapi? Dan itu sangat kompleks itu. Contoh saya berikan lihat kompleksitasnya ya. Jadi misalnya ada pasien sudah dilakukan SOD, hasilnya disgerminoma. Kemudian datang ke kita, maka contoh seperti ini kalau kita mau gampang saja, sudah kemoterapi karena ini germ cell. Padahal pasien itu ada kesempatan tanpa kemoterapi. Dengan jalan apa? Ya kita harus buka lagi, kita lihat kelenjar getah beningnya, kita lihat peritoneumnya, kita biopsi beberapa tempat peritoneum, omentum, dan lain-lain. Kenapa? Kalau disgerminoma stadiumnya 1A, orang itu bisa terbebas dari kemoterapi. Nah, kemudian kita berpikiran, santai aja, lebih baik di kemoterapi. Ya kita kadang-kadang memberikannya gampang loh, tetapi pasien itu punya long-term peningkatan risiko loh. Etoposite, peningkatan risiko leukemi pada pasiennya di kemudian hari. Nah ini contoh-contohnya. Itu kalau di kita di tumor board kita bahas betul itu. Kita bahas betul sampai rinci di tiap
Jadi rumah sakit yang ada menjalani center onkologi ginekologi itu harus mempunyai tumor board, karena kita akan banyak tanya PA-nya, betul tidak hasilnya itu PA-nya gini. Review lagi, kalau tidak ada kurang jelas imunohistokimia lagi. Kalau kurang jelas kita mungkin PET scan, ada fasilitas PET scan. Nah, jadi artinya demikian holistiknya dalam merancang pemberian kemoterapi. Ya. Hal ini mungkin sulit di rumah sakit selain center tersier. Tetapi kalau hanya untuk melaksanakan saja, misalnya pasiennya rumahnya jauh, okelah dilaksanakan saja setelah ada keputusan dari center tersier, maka bebannya di rumah sakit tipe D, tipe C itu adalah mengawasi cara pemberian dan lain-lain. Tetapi ini juga bukan sederhana, tadi dikatakan Dr. Indra. Kalau ekstravasasi karboplatin saya harus melakukan apa? Ekstravasasi docetaxel saya harus melakukan apa? Ekstravasasi kalau obatnya itu gemcitabine saya harus melakukan apa? Apa obatnya? Apa penanganan pertamanya? Jadi sangat kompleks, itu harus dilatih the whole hospital ya. Jadi mulai GP-nya yang jaga, mulai perawatnya, mulai yang memberikan SPOG-nya dan lain-lain. Jadi persiapannya sangat harus holistik. Masalah pembiayaan ini tergantung dari rumah sakitnya sendiri-sendiri. Jadi untuk masalah pembiayaan itu sebetulnya idealnya laboratorium harus jelas. Kita tidak boleh menghemat, oh ini laboratoriumnya dihemat dan lain-lain. Antimualnya tidak boleh, ini antimualnya ini saja. Nanti perkara pasien masih mual dan lain-lain, nanti urusan belakang. No. Karena antimual itu harus diberikan antimual yang baik, premedikasi yang baik, dan lain-lain. Nah ini kendalanya tidak mudah, tetapi memang kondisi Indonesia harus menyesuaikan. Intinya, untuk mengambil keputusan kemo sebaiknya ditentukan di center tersier karena pembahasannya holistik. Pemberian tergantung kesiapan dari rumah sakit di bawahnya. Pembiayaan tergantung dari rumah sakit tersebut, tapi sepanjang tidak ada pasien yang dirugikan. Mungkin itu pendapat saya, Dr. Sunyoto. Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih, Brahmana. Sudah sekali mengenai prosedur kemoterapi ini yang akan dilaksanakan nantinya di rumah sakit tipe C ya atau tipe B, tentu dengan pengawasan yang ketat. Jadi memang kemoterapi bukan suatu obat yang simple ya, yang sangat kompleks ya. Banyak hal yang menjadi pertimbangan untuk pemberian kemoterapi tersebut. Baiklah, kita lanjutkan. Mungkin ada pertanyaan yang lain, Dr. Pandu. Oke, Dr. Sunyoto. Jadi ini saya lanjutkan, ada beberapa pertanyaan masih terkait dengan masalah administratif ya. Mungkin ini memang menariknya di sana mengenai kemoterapi ini. Jadi contohnya yang ditanyakan oleh Dr. Maya ini. Jadi contohnya misalnya di rumah sakit RSUD ya, mungkin udah lumayan besar di RSID Nusina Gresik, di tempat beliau misalnya sudah berusaha untuk memenuhi kriteria atau syarat untuk melakukan kemoterapi. Tapi ya mungkin tinggal satu syaratnya, mungkin sampai sekarang harus dilakukan seorang onkoginekologi. Ini gimana nih? Ini ada kesannya tawaran kerjasama ini. Bagaimana kalau misalnya mungkin sesekali saya nanti mungkin MOU dari kedua rumah sakit sehingga bisa ditempatkan konsultan onkoginekologi di sana, oleh karena ya demand-nya banyak, ternyata banyak pasien yang keberatan kalau sampai hanya untuk istilahnya mungkin dalam tanda kutip hanya untuk kemo harus ke Surabaya dan apalagi juga harus ngantri, mungkin gitu. Bagaimana silakan. Dan ini sekaligus pertanyaan dari Dokter Unggul juga, apakah murni hanya onkoginekologi atau sebenarnya kalau di tempat lain juga bisa onkologi yang lain, contohnya hemato-onkologis misalnya dari penyakit dalam. Mungkin gitu, monggo silakan. Kalau tadi yang pertama tentang fasilitas kesehatan yang boleh melaksanakan kemo, ada aturan-aturannya, ada akreditasinya. Maka kalau sekarang kita membahas mengenai SDM-nya, memang ada beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh SDM yang mengerjakan kemoterapi tersebut. Ya, salah satunya kita harus mempunyai sertifikat kompetensi. Jadi memang ini kalau disebut obat panas sama Dr. Brahmana tadi, yes, memang ada beberapa yang menganggap bahwa oh ini hak saya untuk memberikan, ini hak saya untuk memberikan, seperti itu ya. Oh kamu tidak boleh memberikan. Padahal kalau di bidang kita di onkologi ginekologi sendiri, di sertifikat kompetensi itu kita ada dalam hal ini untuk memberikan kemoterapi. Jadi tidak harus oleh hematologi onkologi, tapi memang ada beberapa rumah sakit yang tidak bahasanya mengizinkan.
bidang lain, dalam hal ini mungkin bedah onko, bedah digestif, terus kemudian ginek onko untuk memberikan kemoterapi. Karena dianggap beliau-beliaunya ini yang paling paham tentang obat-obat kemoterapi. Tetapi kalau seperti kita ketahui, beberapa kasus kanker itu, terutama kanker ginekologi itu kita tidak bisa hanya berdasarkan kemoterapi saja. Pengobatan untuk kanker di bidang ginekologi itu ada di sini masuk operasi, terus kemudian masuk radiasi, seperti itu. Dan ini butuh follow up. Follow up itu siapa yang mengerjakannya? Ya follow up yang mengerjakannya ya dokter onkologi, ginekologi ya. Jadi kan kita nggak mungkin, maaf, CSF kita kemo terus gitu aja. Ini kemo ini bukan obat dewa, tetapi ada tahap di mana kita harus melakukan, misalkan kapan harus saya sinar, kapan harus saya brachytherapy, terus kemudian kemudian kapan saya harus operasi, seperti itu ada. Jadi keputusan itu ada pada klinisi. Jadi kita tidak hanya dalam hal ini memberikan hanya sekedar kemo itu, dan ada memang beberapa pasien yang datang ke teman sejawat hemato, CA cervix sampai di kemo 25 kali gitu. Sudah di kemo 25 kali kita disuruh operasi. Nah, stadiumnya awal berapa? Kan kita kan juga melakukan terapi itu sesuai stadiumnya. Jadi kalau misalkan stadiumnya masih awal ya kita operasi dulu. Kalau diperlukan baru kita berikan terapi adjuvannya radiasi. Tapi kalau memang ada meta jauh kita baru berikan kemoterapi. Kalau misalkan paling bagus dengan kemoradiasi ya kita nanti kombinasi kemoterapinya untuk radiosensitizer. Jadi tidak sekedar hanya mengandalkan kemoterapi saja. Sama pun ada beberapa kasus pasien CA ovarium, ya kok di kemo mengecil, ya terus kemudian dianggap sudah selesai. Padahal penyakit intinya yang di dalam itu belum diambil. Jadi kalau menurut saya, Dokter Unggul, ya, SDM ini dalam hal ini apakah harus orang hemato-onkologi? Saya jawab enggak, karena di bidang kita digestif, terus kemudian onkologi bedah pun mereka memberikan kemoterapi sendiri. Itu aja. Baik, jadi memang akhir-akhir ini menjadi mic juga ya mengenai keinginan Pak Kahom ya untuk mengambil alih semua kemoterapi. Namun demikian ya, dari bidang-bidang lain, bedah dari digestif, dari kita sendiri juga harus berjuang ya agar kita sendiri tetap masih bisa melakukan pemberian kemoterapi tersebut. Suara saya nggak kedengaran ya? Dengar dok, jelas. Oh jelas. Baiklah, Dokter Seto mungkin ada pertanyaan lain, Dokter. Kita lanjutkan. Oke, mungkin Dokter Primandono mungkin ada tambahan atau Dokter Brahmana mengenai ini, atau mungkin selanjutnya kita sekalian untuk membahas pertanyaan berikutnya. Mungkin ini ada pertanyaan dari Dokter Yunike tentang kasus CA ovarium stadium 1C. Mungkin beliau sudah mendapatkan rujukan balik pasca di pasien ini dilakukan kemoterapi karboplatin paclitaxel 4 kali, dan kemudian mungkin beliau mendapati pasien ini kemudian diberikan terapi tablet glutamin. Jadi sampai kapan terapi ini mungkin akan diberikan terus, dan juga apakah ada tempatnya untuk pemberian imunoterapi, mungkin dari protap divisi onkoginekologi, apakah ada tambahan-tambahan terapi adjuvan mengenai imunoterapi. Dan terakhir yang pertanyaan bagus ini mungkin yang kondisi aktual saat ini, pasien-pasien kemo, pasien-pasien onko ini gimana nih status vaksinasinya, apakah boleh diberikan? Monggo, kami persilakan. Baik, terima kasih pertanyaannya. Jadi tadi melanjutkan pertanyaan Dokter Maya, itu mungkin untuk mengundang onkologi ke Rumah Sakit Ibnu Sina itu mungkin Dokter Brahmana yang akan lebih bisa untuk menjelaskan. Kemudian pertanyaannya Dokter Unggul, memang kalau kita pelajari di Indonesia ini, siapapun yang berkompeten bisa melakukan kemo masing-masing, Dokter Unggul. Jadi itu nanti tergantung pasiennya datang kemana. Ya kalau pasiennya datang ke kita, ya
kita kemo. Jadi kita mempunyai kompeten untuk melakukan kemo tumor solid. Ya, kalau home itu melakukan kemo untuk kasus kanker yang non solid, ya, misalnya leukemi, limfoma dan seperti itu. Nah, kemudian pertanyaan selanjutnya adalah kanker ovarium yang stadium awal. Jadi kanker ovarium stadium 1A, grade 1, grade 2 itu kita masih bisa observasi. Pada yang tipe non-epitelial, kita bisa observasi pada kasus imatur teratoma stadium 1, grade 1A. Kemudian selain imatur teratoma, kita juga bisa melakukan disgarminoma stadium 1, itu juga tidak kita kemo. Jadi observasi saja. Nah, selain stadium itu, maka kita memerlukan kemo. Ya, kemo yang paling awal adalah kemo paklikarbo. Ya, seperti kita tahu, ibaratnya paklikarbo ini, kalau saya perhatikan di Jepang, di Belanda, itu hampir semua jenis kanker itu untuk lini pertama kemonya adalah kombinasi taksan dengan platinum base. Jadi memang kelebihan dari suatu kemo kombinasi ini adalah obat ini yang berbeda akan melewati mekanisme killer selnya juga berbeda. Jadi tahapan siklus selnya berbeda, di mana taksan bekerja pada fase G1 dan karboplatin atau karboplatin atau cisplatin bekerja pada semua siklus sel. Jadi kombinasi ini akan mengurangi resiko resistensi terhadap obat kemo. Kemudian pada kanker ovarium, pemakaian imunoterapi saat ini masih banyak kontroversi. Jadi masih semuanya dalam tahap percobaan-percobaan, dan data-data itu untuk kanker ovarium masih dari penelitian masih ada yang perbedaan pendapat. Berbeda dengan kanker serviks. Kalau kanker serviks ini sudah lebih established untuk imunoterapi, jadi kita tetap harus memeriksakan reseptor imunnya. Jadi kita tidak bisa memberikan semua pasien selalu diberi imunoterapi yang sama, tidak bisa. Jadi kita sebelum memberikan imunoterapi harus memeriksakan ada tidaknya reseptor checkpoint-nya, reseptor imunnya itu, dokter. Jadi mungkin itu yang bisa saya jelaskan, mungkin bisa ditambahkan Dr. Indrayul dan Dr. Brahmana. Ya, untuk pertanyaan pertama gitu ya, Dr. Dionika, ya, tentang penggunaan L-glutamin. L-glutamin itu kan hanya suplemen asam amino ya, yang berfungsi untuk mengatasi kekurangan vitamin. Terus kemudian dia juga berfungsi untuk menjaga dan melindungi jaringan usus. Harapannya nanti memang penyerapan nutrisinya berlangsung bagus, resiko diare lebih kecil, infeksi saluran cerna juga lebih kecil. Jadi kalau misalkan maaf pasiennya mau menghentikan pun tidak apa-apa, karena itu hanya suplemen makanan saja. Jadi bukan untuk terapi intinya. Terus mengenai imunoterapi, ya, memang hal baru ya. Dalam hal ini kita menggunakan sistem kekebalan tubuh kita untuk melawan sel kanker ini. Memang betul Dr. dikatakan tadi, kita nggak bisa langsung berikan obat ini ya, misalkan yang paling sering dipakai itu checkpoint inhibitor, dalam hal ini PD1 inhibitor atau program sel death 1 inhibitor. Itu nggak bisa langsung seperti itu, kita cek dulu. Kita cekkan apakah ligannya memang ada atau enggak. Kalau memang PDL1 dari program sel death L-nya itu ligan 1 itu positif, baru kita bisa memberikan obat PD1 inhibitor. Jadi enggak bisa langsung kita berikan asal beri gitu, enggak ya. Nanti kasihan, ini sudah obat mahal, terus kita berikan tetapi efeknya kurang bisa bermanfaat karena ternyata di situ reseptornya tidak ada. Jadi memang ada beberapa macam ya imunoterapi, selain checkpoint inhibitor tadi juga ada namanya cytokine induced killer cell. Tetapi yang paling banyak dipakai sekarang memang PD1 inhibitor. Jadi saya sekian.
Mungkin ada tambah dari Dr. Pramana. Enggak, Dokter Pramana, mungkin ada tambahan mengenai Ya, terima terapi kasih. dan vaksinasi. Saya ini nimbrung aja ya. Jadi begini, mengenai tadi kemoterapi di rumah sakit daerah ya Ibnu Sina ya. Jadi kalau saya boleh saran, tim kanker ginekologi itu holistik. Jadi sebetulnya prinsip kita itu tidak ada dokter yang baik pada pengobatan kanker ginekologi. Yang ada adalah tim yang baik. Itu harus dicatat. Artinya apa? Tim working itu sangat penting. Tidak cukup hanya satu ginekologi kemudian suatu center itu sudah bisa berdiri sebagai pusat pelayanan kanker ginekologi. Karena apa? Bagaimana PA-nya, bagaimana dan lain-lainnya. Itu sangat holistik semua itu. Itu yang perlu dicatat. Nah, kalau misalnya apa bisa diberikan kemoterapi di rumah sakit daerah, menurut saya bisa. Tetapi penentuannya tetap dari center tersier, karena pendekatan di center tersier itu sangat holistik. Kalau perlu kemo, kita kemo. Kalau enggak, tidak. Bahkan kita mengeksplorasi semua pemeriksaan yang ada. PA kita eksplorasi imunohistokimianya, kemudian imagingnya kita eksplorasi lagi, dan lain-lain. Nah, yang kedua mengenai masalah imunoterapi. Ya. Jadi kita harus membedakan antara imunoterapi dengan targeted terapi. Yang lebih banyak kita dengar, lebih banyak dipakai, dan sudah menjadi guideline, itu pada bidang kanker ginekologi itu adalah targeted terapi. Apa beda imunoterapi dengan targeted terapi? Kalau imunoterapi adalah suatu obat yang diberikan yang kemudian membangkitkan ada hubungannya dengan imunologi, memberikan antibodi, bla-bla, yang lain-lain, nanti Dr. Indra sudah katakan. Kalau targeted terapi, itu lebih established menjadi standar di dunia manapun, terutama pada kanker ovarium. Apa targeted terapi? Targeted terapi itu memberikan obat yang bekerjanya di dalam sel. Komponen di dalam sel itu kerusakannya di mana? Kalau melalui pemeriksaan kerusakannya itu ada di misalnya komponen P53, kita berikan antinya ini. Pada kanker ovarium contohnya kita bisa memberikan targeted terapi itu bevacizumab, kemudian olaparib. Olaparib itu anti PAP ya. PAP itu yang berperan pada DNA repair. Makanya diberikan inhibitornya supaya sel kanker tidak merepair dirinya ketika diberikan kemoterapi. Jadi itu sudah dari guideline. Tetapi seperti di kita, kedokteran di kita itu kadang-kadang bukan personnya yang membuat sulit kita itu menguber dengan standar dunia, tetapi masalah fasilitas, dan yang kedua masalah pembiayaan pasien yang tidak se-unlimited di luar negeri. Jadi itu kita mau memberikan targeted terapi di sini di Rumah Sakit Dr. Sutomo, biayanya siapa targeted terapi? Kalau di luar negeri kanker ovarium sebagai contoh misalnya high grade serous, langsung diperiksakan genomik DNA-nya. Nanti keluar reportnya itu detail, ada mutasi di BRCA, mutasi di mana, mutasi di mana, mutasi di mana. Pemeriksaannya sendiri 17 juta sampai 20 juta, dan itu masih dikirim ke luar negeri. Tapi kalau di luar negeri sudah sangat standar, hasilnya pasti ada detail seperti begitu. Yang kedua, kalau ternyata harus memakai targeted terapi karena ada mutasi, kalau itu double dengan bevacizumab saja, itu mungkin sebulan bisa habis 90 juta. Kalau plus olaparib, itu olaparibnya sendiri sebulan 90 juta. Jadi ya kira-kira 100 juta sebulan begitu ya. Jadi kalau di luar negeri semua ditanggung, unpaid, pasiennya tidak perlu membayar, sehingga pengalaman dokternya banyak. Di kita mungkin kalau pasien di rumah sakit umum mungkin tidak ditanggung, tapi ya kita pasien privat tergantung pasiennya. Beberapa masih memakai itu. Jadi perkembangan kita sangat luar biasa, terutama targeted terapi. Mengenai imunoterapi, next after setelah targeted terapi. Tapi targeted terapi sudah menjadi standar di dunia. Mungkin itu tambahannya, Dr. Primandono, Dr. Indrayul. Terima kasih banyak. Terima kasih Dr. Pramana atas tambahan penjelasannya. Selanjutnya kembali ke Dr. Seto. Apa masih ada pertanyaan, Dr. Seto? Dr. Seto, masih ada pertanyaan? Jadi alhamdulillah untuk saat ini semua pertanyaan sudah terjawab, Dok. Nanti monggo misalnya kami persilakan sekali lagi kepada seluruh peserta bila ada yang ingin ditanyakan bisa raise hand, bertanya langsung. Kalau ingin bertanya langsung, kemudian juga apabila bisa menuliskan pertanyaan di kolom Q&A. Jadi mungkin untuk sementara apakah bisa ada paparan misalnya contohnya kasus-kasus
kemoterapi. Jadi kalau dilihat secara sekilas ini yang bisa misalnya dievaluasi awal sebelum penata laksanaan kemoterapi ini yang bisa dievaluasi dulu oleh sejawat-sejawat yang ada di rumah sakit tipe C maupun tipe D mungkin seperti apa gitu, Dok? Mungkin Dokter Primandono maupun Dokter Indra Yuliati. Ya, silakan Dokter Indrayul atau Dokter Primandono. Kalau menurut saya begini ya, jadi kalau kita menemukan kasus di rumah sakit di daerah tipe C atau tipe D, ya kita itu harus biasanya tahu sarana prasarana yang kita miliki. Jadi berarti kalau kita mau berperang, modalnya itu harus cukup, ya. Jadi misalkan saya kerjakan radikal di rumah sakit tipe C, di situ saya tidak punya hemoglobin, terus di situ saya tidak ada dokter urologi, terus kemudian penjaranya jauh, terus kemudian kalau ada cedera dari nervous bagaimana, itu juga harus kita pertimbangkan sebaik-baiknya. Saya punya ICU atau enggak, itu harus kita pertimbangkan sebelum kita bekerja di rumah sakit atau mengerjakan sesuatu di rumah sakit yang mungkin sarana prasarananya masih kurang memadai. Karena kita seperti ketahui sendiri sekarang kan katanya ya aturannya harus ngerjakannya di rumah sakit begini kok, dokter ngerjakannya mau ngerjakan di rumah sakit ini ya. Tapi ujung-ujungnya kita juga mungkin maksudnya baik ya menolong pasien, tapi kalau ujung-ujungnya dituntut kan nggak nyaman bagi kita. Kita capek dalam hal tuntutan dan sebagainya. Sehingga kadang kita harus tahu diri dalam arti misalkan sama, saya pun misalkan antrian operasi di Stomo itu banyak, terus kemudian orangnya datang ke tempat praktek, dan saya kebetulan di rumah sakit tipe C, saya ngomong itu bayar 1 miliar pun saya tidak kerjakan di sini, saya tidak berani, tidak ada isinya. Tidak ada ini. Jadi saya harus tahu diri bahwa ini harus saya bisa kerjakannya di rumah sakit tipe A daripada nanti terjadi apa-apa gitu. Jadi yang terbaik aja buat ibu, nah, saya bilang gitu ya, ngantri sedikit nggak apa-apa, yang penting semuanya selamat. Ya kalau misalkan orangnya baik-baik itu nggak apa-apa, ada apa-apa mau terima, kalau enggak ya kan juga susah di kita ya. Jadi itu dokter Seta. Jadi sebelum kita mengerjakan sesuatu, termasuk tadi kemo ya, sarana prasarananya memadai atau enggak, kita juga harus tahu. Tadi dokter Brahmana sudah bilang, kalau tadi saya bilang ada adjusting dose, ada dosisnya, ada farmasi, terus kemudian ada yang handling sendiri sekarang, komanya miligram aja sekarang dibahas ya dalam arti, tapi dosisnya nggak keliru kan. Jadi kita harus ada, kalau saya baca itu memang ada namanya double cross check ya, kalau untuk pemberian kemoterapi. Jadi kalau misalkan PPDS-nya keliru nulis resepnya berdasarkan body surface areanya, ya kita berterima kasih kepada farmasi tadi karena dia sudah mengecekkan yang terbaik buat pasiennya, seperti itu. Kalaupun misalkan nanti dari farmasinya sudah, nanti biasanya kalau kita kemo pertama itu kita minta ACC ke BPJS. Jadi kalau minta ACC ke BPJS itu nanti dosis kita disetujui atau enggak. Kalau ternyata nanti maaf setelah kemo yang ketiga berat badannya turun, dosisnya agak sedikit berubah, itu minta ACC lagi ke BPJS. Jadi ada banyak hal yang dalam hal ini kita bekerja itu ya memang kalau sesuai aturan gitu enak ya, enaknya dalam arti lah ada apa ya sudah, kita sudah kerjakan semaksimal mungkin dengan sarana prasarana yang memadai. Ternyata kalau memang hasilnya mungkin kurang bagus ya sepenuhnya ya ikhtiar maksimal itu sudah kita kerjakan. Itu dokter Seto. Jadi mungkin kalau untuk tentang pelayanan di rumah sakit tipe C atau tipe D, jadi kita harus mengukur kita mampu, tetapi kalau sarana prasarananya tidak mendukung, kok sebaiknya ya hati-hati gitu aja. Silakan. Baik, Dokter Primandono mungkin menambahkan. Ya, baik. Jadi memang persiapan kemo ini juga kita refreshing ya. Perlu tahu bahwa untuk hemoglobin adalah minimal 10, untuk leukosit minimal 3,5, untuk trombosit minimal 100. Kemudian kita juga ngecek fungsi
liver dan fungsi ginjal. Jadi kadang-kadang kita sudah tahu kalau misalnya kita memberikan kemo paklitaksel, itu yang paling sering adalah reaksi hipersensitivitas ya, terutama daerah laring. Ini jadi kalau terlalu cepat, pasien akan merasa seperti tercekik tenggorokannya atau terasa susah bernafas. Kemudian yang pasti paklitaksel itu menyebabkan rambut rontok ya dibanding kemo yang lain. Kalau dibanding karboplatin atau dibanding dengan gemcitabine, dibanding dengan kemo ifosfamid, maka rambut rontok pada paklitaksel ini akan lebih cepat. Jadi mungkin 1 kali kemo, 2 kali kemo sudah gundul rambutnya. Kemudian untuk kemo tertentu, misalnya seperti doxorubicin ya, kelik pada kasus-kasus sarkoma, itu yang paling mengganggu adalah gangguan dari hantaran jantung ya. Jadi kadang-kadang jantungnya nggak teratur, berdebar-debar dan sebagainya. Kemudian juga ada gangguan neuropati perifer ya. Jadi ada penelitian, ada yang diberikan dalam 3 jam, ada yang diberikan lebih dari 6 jam, maka neuropati perifer akan lebih cepat terasa kalau infus itu diberikan dengan 3 jam. Tapi kalau neutropeni, trombositopeni, anemia, itu akan lebih cepat terjadi bila infus kemo ini diberikan dalam waktu yang lebih lama. Jadi ini yang perlu kita KIE kepada pasien bahwa ada efek samping tertentu di mana perlu kita observasi. Seperti dikatakan Dr. Indrayul, tidak cuma sekedar memberikan obat seperti infus biasa, tapi kita harus hati-hati pemberian kemo di jam-jam pertama, ya, terutama pada kasus-kasus yang menyebabkan pasien ini menjadi hipersensitif. Ini kita harus hati-hati, jadi bisa sampai menjadi shock anafilaktik. Demikian, Dr. Sunyoto. Iya, baik, terima kasih. Suara saya masih terdengar ya? Masih jelas. Oh iya. Maaf, tadi saya terputus, saya belum dengar bagaimana tentang persyaratan lain, misalkan tentang ruangan yang harus disiapkan untuk pemberian kemo ini. Kalau tenaga jelas harus tenaga yang terlatih ya harus dikursus dulu. Tapi mengenai ruangan sendiri bagaimana? Kalau ruangan kita dipisah. Mungkin ada yang bisa menjelaskan? Ya. Kalau ruangan memang agak sedikit dipisah mungkin supaya pengawasannya lebih mudah ya. Jadi ada zat-zat tertentu yang kita gunakan untuk pemberian kemoterapi. Nah, di supermarket jadi kan ada ruang khusus untuk kemoterapi. Ruang prosukarjo itu ada itu. Terus kemudian PPLK itu juga dipakai untuk sebagai tempat kemoterapi juga. Selain itu hematologi itu juga pasien-pasien kita yang MTX low dose yang diinjeksi intramuskular harian itu juga di PPLK. Jadi ada ruang tersendiri. Karena kan nanti kan untuk limbahnya kan juga sendiri. Biasanya kalau kita kemo limbahnya warnanya ungu seperti itu. Kalau kan medis biasa warnanya kuning. Jadi agak bisa tapi nggak ada maksudnya ruangan khusus yang itu enggak. Kecuali kalau memang ada kasus misalkan ada terjadi neutrofil itu yang istilahnya itu yang neutropeni yang kemudian pasiennya sampai panas itu sebenarnya harus ada misalkan ICU yang steril, yang melalui ventilator seperti itu kan harus ada. Kalau kita merawat pasien yang belum itu kan kita fasilitas itu belum punya. Baik, ke Dr. Seto, mungkin masih ada pertanyaan lain, Dr. Seto? Ya, mohon izin dokter, saya menggantikan Dr. Seto dikarenakan beliau ada acara mendadak. Iya, baik. Ya, ini ada Silakan. pertanyaan lagi dokter dari Dr. Rahma. Kapan pasien boleh divaksin pada pasien poskemo tadi, nggih? Iya, pertanyaan bagus itu. Sudah, karena memang lagi musim vaksinasi ini ya. Monggo, Dr. Indrayul atau Dr. Primandono. Kalau untuk vaksin COVID pada pasien poskemo
tidak ada masalah dok. Jadi monggo tidak ada masalah. Cuma memang kalau pada pasien-pasien yang mendapatkan kemoterapi, mungkin kita juga harus lebih hati-hati ya dalam hal ini. Mungkin pasiennya harus maskernya pose dan sebagainya, karena imun dia turun gitu, sampai dia tertular penyakit yang lain, tidak sekedar COVID ya, tapi juga untuk pilek biasa itu juga harus supaya dia nggak. Jadi kalau Ya memang pertanyaan itu sering diajukan ya pasien. Kalau vaksin, monggo segera lebih bagus kalau sudah pos kemo. Pertanyaan dari Dokter Maya ini sepertinya di kolom chat ya. Beliau menanyakan bahwa apa namanya? Suara saya putus-putus ya. Saya ini modal di kantor kopi. Sebenarnya, ini harus jelas-jelas dokter, mungkin sinyalnya di sana ya, ini dokter Joko sama dokter Edi bilang suara saya tidak jelas. Saya di kantor itu mau di kantor kopi, jadi sinyalnya. Terus kemudian juga bertanya, menanyakan apa boleh dari Cina itu ngirim apa namanya dokternya. Maaf, ada keluhan ini suaranya Dokter Indrayul tidak jelas. Ya, coba sementara saya gantikan dulu. Jelas ya, Dokter Seto, suara saya? Ya, jelas. Jadi tadi yang tentang vaksin COVID ya, Dok. Intinya saat kita menjalani kemo, terpaksa kita pending dulu. Karena seperti kita tahu, obat kemoterapi itu menyebabkan penurunan kekebalan tubuh, penurunan daya tahan tubuh. Jadi pada obat-obat kemo ini kita dalam kondisi inferior, jadi kita memang harus berhati-hati, lebih mudah resiko terkena infeksi yang lain, termasuk infeksi COVID, sehingga kalaupun masih di kemo, mohon sabar, setelah selesai kemo, mungkin kita bisa nunggu 1 bulan, 2 bulan, dalam kondisi fit, kondisi baik, maka baru boleh untuk vaksin COVID, seperti itu, Dr. Sunyoto. Jadi intinya kita harus lebih hati-hati pada pasien yang menjalani proses kemo. Tapi kalau kemonya sudah selesai semua, silakan. Selama merasa sehat, imunitas tubuh kuat, tidak ada rasa meriang, tidak ada flu dan sebagainya, maka boleh langsung vaksin. Jadi kita menunggu selesai dulu kemonya, baru setelah itu menunggu 1 atau 2 bulan untuk vaksinasi, gitu ya? Betul. Jadi selesaikan dulu kemonya, seri kemonya itu. Iya. Karena misalnya kita juga melakukan vaksin saat kemoterapi, di mana imunitas tubuh kita rendah, maka biasanya antibodi kita juga tidak bisa naik, percuma juga. Ya, percuma kita melakukan vaksin pada kondisi kita tidak fit atau pas kita dalam kemo, pas imunitas tubuh kita rendah. Ya, terima kasih. Iya, terima kasih. Baik, masih ada pertanyaan? Ini di kolom chat Dokter Sunyoto. Ya, silakan. Oke, saya di kantor Pogi lama ini di Sutomo. Dokter Maya Sri Kamarukni menanyakan apakah bisa dari Ibnu Sina itu ngirim apa namanya dokter untuk belajar. Kalau sekarang semua sekolah ya yang subspesialis itu berdasarkan university base. Jadi kalau misalkan daftar, monggo dokter. Jadi nanti itu syarat-syarat yang harus apa namanya dipenuhi dari tingkat kolegium sama tingkat universitas nanti ada, nanti baru kemudian dites sama-sama. Jadi kita tesnya kalau untuk onkologi secara nasional, jadi bareng-bareng antara Jakarta, Bandung sama Surabaya. Jadi kita bersama-sama begitu. Jadi prinsipnya sekarang semua dokter ahli kandungan boleh ya, tidak harus dari center pendidikan aja. Aturannya ada, jadi dari kolegium ada, dari university base juga ada. Nah, jadi, itu, makanya. jadi rekomendasi dari apa namanya Unko sendiri juga ada. Jadi ada beberapa syarat. Jadi dia harus berapa tahun untuk setelah selesai. Ya, jadi nggak salah 2 tahun mengabdi baru kemudian baru boleh sekolah. Iya, boleh sekolah lagi. Bisa dilihat untuk persyaratannya di Sekretariat Unko, Dokter. Terima kasih. Iya. Baik, masih ada pertanyaan yang lain? Mohon izin dok, ini ada yang raise hand, Dr. Turah Zaini.
Iya. Kami persilakan kepada Dr. Tura Zaini apabila ingin menyampaikan pertanyaan secara live. Ya. Silakan, belum masuk. Ya, Dok, sejauh ini belum memberikan respon. Mungkin jenengan bisa untuk menyampaikan kesimpulan mengenai tema kemoterapi pada hari ini, ya Dok, karena berhubung waktu kurang 9 menit lagi selesai. Iya, baiklah kalau begitu. Jadi mungkin karena keterbatasan waktu, kita juga dalam waktu dekat mengakhiri pertemuan ini. Jadi mengenai kemoterapi, itu memang salah satu pengobatan untuk kanker. Namun demikian, bisa bersifat tunggal atau hanya pengobatan dengan kemo saja, tapi yang lebih sering pada pengobatan kanker itu adalah kombinasi, baik antara operasi kemudian kemoterapi, operasi dengan radiasi, kemoterapi dengan radiasi, atau operasi, kemoterapi, radiasi. Itu tergantung tentu dari jenis kankernya dan juga stadium daripada kanker itu sendiri. Mengenai tata cara pengobatan itu memang tidak seperti biasa, obat-obat yang biasa kita berikan pada umumnya, ya, karena dia memenuhi syarat-syarat tertentu, ya, baik syarat keahlian, kemudian syarat harus mengetahui juga tata cara bagaimana yang benar untuk memberikan kemoterapi, dan juga banyak hal yang berkaitan antara lain efek samping dan sebagainya. Kita tahu bahwa kemoterapi itu tidak hanya membunuh sel-sel kanker, tapi juga dia bisa mempengaruhi sel-sel tubuh yang normal yang lainnya. Oleh sebab itu harus untuk memberikan kemoterapi harus betul-betul menguasai segala permasalahan yang berkaitan dengan kemoterapi ini. Dan yang paling penting sebetulnya kemoterapi itu sampai saat ini masih mahal, ya, dan sehingga menyangkut dana juga, ya, karena pemberiannya juga jangka lama. Dari BPJS juga masih tanda tanya, bahkan tidak hanya BPJS, walaupun asuransi swasta itu juga tidak semudah itu untuk mengeluarkan persetujuan pemberian kemoterapi. Ya. Kemudian tadi sudah disinggung mengenai pemberian di rumah sakit tipe yang tipe C barangkali, ya. Dr. Indra Yul tadi menjawab bahwa itu bisa saja dikerjakan oleh seorang onkolog, ya, tentu dengan persyaratan-persyaratan tertentu, ya, baik keahliannya maupun lokasi dan sebagainya, catatan lain, dana dan sebagainya, ya. Jadi memang tidak simple, karena Dr. Brahmana juga mengatakan tadi betapa ruwetnya permasalahan kemoterapi ini. Bedanya antara kita dengan di luar negeri, ya, karena di luar negeri semua ditanggung asuransi atau ditanggung pemerintah, sedangkan di kita ini ya ada yang nanggung BPJS, ya, namun sangat keterbatasannya, sehingga untuk pribadi biasanya sangat sulit, ya, karena biaya tinggi tadi. Kemudian untuk pendidikan ahli konsultan onkologi sebetulnya saat ini sudah terbuka, ya, artinya boleh sebetulnya asal memenuhi syarat-syarat yang ditentukan, ya. Jadi itu aja saya kira yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas semuanya, pada pembicara, pada narasumber, pada panitia, ya, pada peserta juga. Mudah-mudahan ini bincang-bincang kita ini ada manfaatnya untuk kita semua demi kepentingan pasien tentunya. Ya, demikian Dr. Seto atau Dr. siapa sekarang yang saya di situ, ya? Halo? Ya, saya dengan Dr. Firda, Dok. Oh, Dr. Firda. Itu aja Dr. Firda. Monggo kalau barangkali Dr. Brahmana akan menambahkan kalau beliau masih ada di sana. Ya, Dr. Brahmana sedang ada tugas keluar, Dokter. Mohon izin. Oh, begitu. Ya. Baiklah, kalau udah tidak ada pertanyaan lagi, kita akhiri, ya, pertemuan ini, ya. Sekali lagi terima kasih untuk semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya, dokter-dokter sekalian. Ya, matur nuwun, Dokter.
Alhamdulillah saat ini waktu telah menunjukkan pukul 11 kurang sedikit ya dok, yang menandakan waktunya telah habis. Ya. Terima kasih banyak atas ilmu yang diberikan oleh Dr. Sunyoto, spesialis obstetrik ginekologi konsultan, dan kepada Dr. Indra Yuliati, spesialis obstetrik ginekologi konsultan, dan juga kepada Dr. Primandono Perbowo sebagai narasumber pada hari ini. Kami juga mengucapkan terima kasih banyak kepada para peserta yang telah sangat antusias untuk berlangsungnya acara. Jangan lupa untuk menyaksikan Tanya Apa Saja seri berikutnya yang tidak kalah menarik minggu depan, setiap hari Rabu, pukul 10 sampai pukul 11. Baik, mohon izin saya tutup acara Tanya Apa Saja pada hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.